Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi. Agama yang bersinar. Renungan pagi kita hari ini, Kamis 26 Januari 2023, dengan judul Bersukaria di Masa Muda. Ayat inti terdapat di dalam Pengkhotbah 11 ayat yang ke-9. Bersukarialah, hai pemuda, dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dimanapun Anda berada, pagi ini kembali saya membagikan 3 poin penting untuk kita renungkan. Poin yang pertama, mereka yang menempatkan Allah yang pertama dan terakhir serta terbaik dalam segala hal adalah orang yang paling bahagia di dunia. Demikian kata orang bijak. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Janganlah sejenak pun menganggap bahwa agama membuat Anda sedih dan murung dan akan menghambat jalan untuk keberhasilan. Agama Kristus tidak menghapus atau melemahkan setiap kebahagiaan sejati. Tidak pula dirancang untuk melemahkan minat Anda dalam kehidupan atau membuat Anda masa bodoh terhadap tuntutan teman-teman dan masyarakat. Agama Kristus tidak membungkus hidup dengan pakaian kabung, tidak pula dinyatakan dengan keluh kesah dan tangisan. Sekali-kali tidak. Mereka yang menempatkan Allah yang pertama dan terakhir serta terbaik dalam segala hal adalah orang yang paling bahagia di dunia. Senyuman dan sukacita tidak lepas dari wajah mereka. Saudara, kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Bersahabat, berteman, berkeluarga, bermasyarakat, dan banyak hal. Kita melakukan banyak aktivitas. Namun demikian, kita diatur oleh satu kehidupan kerohanian yang disebut dengan keagamaan. Namun demikian, agama tidak membuat kehidupan sosial kita ini menjadi terhambat. Lalu kita sedih. Lalu kita merasa, kok berat ya? Jadi umat Allah ini kok berat ya? Ikut kekristenan ini kok malah banyak masalah ya? Saudara, ada cara atau tip atau rencana yang Tuhan berikan kepada kita. Jika kita menjadikan Allah yang terutama, yang pertama, yang terbaik dalam kehidupan kita, maka Allah akan membuat kita bahagia. Peraturan-peraturan hukum-hukum dibuat oleh agama melalui kitab suci, yang melalui kebenaran firman Tuhan, sejatinya menuntun kita kepada kebahagiaan. Saudara bayangkan, kalau seandainya di dalam Alkitab tidak disebutkan bahwa membunuh itu dosa. Padahal upah dosa adalah maut atau kematian. Lalu karena kita tidak tahu akan hal itu, kemudian kita melakukan pembunuhan, dan kalau kita tidak bertobat dalam tingkah laku kita itu, kita akan mengalami kematian. Tetapi puji syukur bahwa sekalipun kita tidak dibebaskan dengan kehendak bebas, kita diatur, kita diberikan kepada kita sukacita, berkat. Jadi orang-orang yang beragama justru adalah orang-orang yang paling berbahagia. Bukan malah orang-orang yang penuh dengan beban, penggerutu, keluh kesah karena merasa terikat. Poin yang kedua, agama tidak membuat penganutnya kasar dan biadab, tidak rapi dan tidak santun. Amanat kepada orang muda halaman 43. Agama tidak membuat penganutnya kasar dan biadab, tidak rapi dan tidak santun. Sebaliknya, itu akan mengangkat dan memuliakan dia, memperbaharui seleranya, menguduskan pertimbangannya, dan melayakkan persekutuan dengan malaikat surgawi, dan masuk ke rumah yang disediakan Yesus. Lihat bagaimana kutipan ini mengatakan dengan sangat indah. Jadi agama membuat kita ini lebih baik, saudara. Kita diatur. Tidak sembarangan untuk berkata yang pada akhirnya menyakiti orang lain. Tidak sembarangan kita bersikap, bahkan cara kita berdandan, ya, itu pun akan membuat orang lain terberkati. Nah, kalau kita beragama tetapi justru membuat kita biadab,
tidak rapi, tidak santun, tidak hormat, ada yang salah dengan diri kita. Saudara sekalian yang diberkati Tuhan, kita bersyukur karena agama menuntun kita kehidupan yang lebih baik. Kita punya pertimbangan yang indah, kita mempunyai persekutuan dengan malaikat sorga. Bahkan kita dijanjikan satu tempat yang sangat indah bersama dengan Yesus. Poin ketiga, Allah ingin agar semua anak-anaknya berbahagia, penuh damai sejahtera, dan menurut. Langkah kepada Kristus, halaman 214. Allah ingin agar semua anak-anaknya berbahagia, penuh damai sejahtera, dan menurut. Yesus berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yohanes 14 ayat 27. Kemudian di dalam Yohanes 15 ayat 11. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah ingin agar kita semua, anak-anaknya, berbahagia, penuh dengan damai sejahtera. Tentu jika kita hidup di dalam Tuhan, di dalam kebenaran Tuhan, di dalam agama yang benar, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kita akan dituntun kepada kebahagiaan ini. 3 poin utama kita hari ini adalah, yang pertama, mereka yang menempatkan Allah yang pertama dan terakhir serta terbaik dalam segala hal adalah orang yang paling bahagia di dunia. Yang kedua, agama tidak membuat penganutnya kasar dan biadab, tidak rapi dan tidak santun. Justru sebaliknya, agama akan memuliakan kita, membuat pertimbangan kita baik, membuat suasana yang menyenangkan, membuat berkat bagi orang lain. Dan yang ketiga, Allah ingin agar semua anak-anaknya berbahagia, penuh damai sejahtera, dan menurut. Nah, itulah poin-poin yang penting. Oleh sebab itu, berbahagialah engkau di masa mudamu. Kenapa? Karena kita telah diperkenalkan oleh Sang Pencipta kita pada masa muda kita melalui agama yang benar. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu pagi ini. Biarlah Roh Kudus Tuhan menjadi bagian kami. Hikmat, pengertian, marifat dari surga akan menerangkan, memberikan pengertian, dan kami boleh memahaminya. Berkati kami sepanjang hari ini, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas agama yang bersinar. Tuhan memberkati kita.